Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok akan menjelaskan mengenai hubungan industrial. Yang kami ambil dari jurnal yang berjudul Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dalam Pemenuhan Hak Pekerja atau Buruh yang diputus hubungan kerja. Jurnal ini ditulis oleh Yani Nur Fatimah. Adapun beberapa hal yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Mai Putri Alfiani dengan nomor induk mahasiswa 171151112. Kemudian ada Imelia Indriawan dengan nomor induk mahasiswanya 171151093. Kemudian ada saya sendiri, Nabil Agustin, dengan nomor induk mahasiswa 171151135. Dan ada Gina Mewita dengan nomor induk mahasiswanya 171151076. Kami merupakan mahasiswi jurusan Teknik Industri, Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana Purwakarta. Baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama, itu ada pendahuluan. Perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di dalamnya terdapat yang pertama hak pekerja, yaitu setiap pekerja atau buruh mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan undang-undang lainnya serta peraturan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, di mana hak pekerja atau buruh merupakan suatu hal yang selayaknya diterima oleh pekerja sesuai kesepakatan atau perjanjian dengan pihak pemberi kerja. Kemudian ada pemutusan hubungan kerja atau PHK, suatu hal yang merupakan kegiatan yang sangat ditakuti oleh pekerja atau buruh yang masih aktif bekerja. Yang terakhir ada dampak PHK. Dampak PHK dapat menimbulkan perselisihan yang sangat kompleks. Selanjutnya ada metode penelitian. Pendekatan penelitian ini diharapkan dapat menganalisis mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang terhadap pemenuhan hak pekerja atau buruh yang di PHK untuk mendapatkan pesangon. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang. Yang kedua ada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial terhadap hak pekerja atau buruh yang mengalami PHK di Pengadilan Hubungan Industrial. Yang ketiga ada perlindungan hukum terhadap hak pekerja atau buruh terkait pelaksanaan pemberian kompensasi terhadap pekerja atau buruh. Yang keempat ada pemenuhan hak pekerja atau buruh yang mengalami PHK di Pengadilan Hubungan Industrial. Yang kelima ada analisis faktor-faktor pemutusan hubungan kerja berdasarkan putusan hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Yang keenam ada putusan mengenai perselisihan PHK di Pengadilan Hubungan Industrial. Yang ketujuh ada dasar pertimbangan hakim dalam memberikan kompensasi kepada pekerja atau buruh. Dan yang terakhir ada analisis kepastian hukum dalam putusan hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, hak pekerja atau buruh yang tercantum dalam perjanjian kerja jika terjadi PHK, maka pekerja atau buruh hanya memperoleh uang pesangon dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ada beberapa alasan dan kondisi tertentu yang menyebabkan dapat berakhirnya hubungan kerja, baik yang terletak pada diri pekerja atau buruh maupun pengusaha. Apabila melihat dari putusan-putusan Hakim PHI mengenai kasus-kasus PHK, maka ada beberapa penyebab terjadinya PHK tersebut, antara lain PHK yang dilakukan perusahaan secara lisan, adanya efisiensi yang dilakukan perusahaan yang menyebabkan terjadinya PHK, dan karena ada kesalahan berat yang dilakukan pekerja atau buruh. Kemudian PHK selalu memiliki akibat hukum, baik terhadap pengusaha maupun terhadap pekerja atau buruh. Akibat hukum yang dimaksud adalah bentuk pemberian kompensasi upah kepada pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya terputus dengan pengusaha. Berdasarkan putusan-putusan yang dianalisis dalam skripsi ini, maka terhadap kompensasi upah yang harus diberikan pengusaha kepada pekerja atau buruh akibat terjadinya PHK. Hakim berusaha bertindak adil dalam pertimbangan yang dituangkan dalam pokok perkara, sehingga dapat mencapai dasar penyelesaian sengketa. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.